dan semua jamaah. Semoga Allah berkahi kehadirannya. Amin ya Rabbal. Tapi saya yakin dan memastikan semua orang bermaulid menyebut nama baginda pasti diberkahi. Diberkahi zahirnya, diberkahi batinnya. Siapa yang menyimpan rasa cintanya kepada Nabi SAW, maka dia dapat keberkahan batin. Siapa yang menzahirkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, dia diberikan keberkahan zahir dan batin. Kalau punya buku maulid, Al-Quran atau sejenisnya, jangan taruh di kaki, ya. Nah, ini teguran yang sudah sekian kali kita sampaikan ke kawan-kawan. Kalau punya buku maulid, jangan taruh di kaki waktu mahallul qiyam. Kenapa? Allah berfirman, kita ulang-ulang setiap subuh biasanya, surah Alam Nashrah, wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah angkat bagi engkau, hai Muhammad, sebutanmu, namamu. Maka setiap buku, setiap kitab yang ada nama Sayyidina Muhammad SAW, jangan taruh di bawah. Taruhnya di mana? Agak tinggi lah. Ini adabnya. Siapa yang mengangkat, meninggikan nama Nabi Muhammad SAW, Allah angkat namanya. Siapa yang memuliakan Nabi Muhammad SAW, Allah muliakan dirinya. Orang itu mulia bukan karena dia mulia, tapi karena dia memuliakan kekasih Allah yang paling mulia. Oleh karenanya, bermaulid, belajar mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau salah-salah adab dimaklumi, maka kita belajar untuk beradab kepada Sayyidina Muhammad SAW. Mau ngaji yang berat apa yang ringan? Mau yang berat sekalian? Beneran nih, terkepalanya ikut jatuh itu. Wah, berat gitu. Ngalir aja ya. Tadi waktu mahal qiyam itu artinya saat berdiri menyambut kehadiran rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Rasul hadir? Itu mungkin ada yang bertanya begitu. Kira-kira kalau kita mahal qiyam baca ya Nabi salam alaika, Nabi hadir gak? Nggak baca pun Nabi hadir kok. Nabi hadir dimanapun, karena jika nurnya tidak hadir, alam semesta binasa. Fama min darratin fil wujud illa wa fihi nurul Mustafa sayyidul wujud. Tidak ada di alam semesta ini satu benda, satu biji zarah, satu atom, kecuali di situ ada pecahan, limpahan nur Sayyidul Wujud, nur Sayyidina Muhammad SAW, yang wujud Allah yang mulia, Allah limpahkan nurnya kepada beliau. Maka di bunga, dimanapun, di benda apapun, di pohon, di bangunan, bahkan dalam tubuh kita, mulai dari darah, daging, tulang, sumsum, semuanya ada nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Yusuf An-Nabhani membacakan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu ada Rasulullah. Maksudnya adalah nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan berarti dalam diri kita ini ada Rasul. Ya, kalau ada Rasul dalam diri kita, terlalu banyak Rasulullah nanti. Tapi yang dimaksud adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku Maulid Simtidurar yang tadi dibaca itu mengisahkan tentang awwalu ma khalaqallahu nur nabiyyika ya Jabir min nurillah. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari nur Allah. Lalu Allah ciptakan Adam, Allah simpanlah nur itu pada diri Sayyidina Adam. Setelah dicipta Sayyidina Adam dari tanah, dari air, menjadilah berdarah, berdaging, bertulang, menjadilah sosok seperti kita. Cuma Nabi Adam itu bukan setinggi kita, bukan setinggi orang pematang rebah.
Kalau orang potong rebah, sudah rebah tingginya. Tinggi Sayyidina Adam itu 60 kaki. 60 kaki itu berapa meter tuh Pak Haji Miralim? Ada 30 meter. Kira-kira ya. Coba 30 meter setinggi pohon kelapa, bukan? Coba bayangin Nabi Adam setinggi pohon kelapa. Maka nih bocil-bocil, anak-anak kecil ini nonton-nonton ada raksasa di zaman dulu, itu bukanlah khurafat, itu beneran ada. Tapi raksasanya bukan siapa-siapa. Raksasanya adalah kita sendiri, yaitu kakek kita Sayyidina Muhammad, lalu punya kakek di atasnya Sayyidina Adam. Ya. Nabi Adam itu gelarnya apa? Abul Bashar. Apa gelarnya? Bapak nenek moyang manusia. Tapi Nabi Adam tercipta dari siapa? Dari nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka ayahanda fisik kita Nabi Adam, tapi Nabi Adam nurnya dari Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Adam itu dia disebut juga Abul Bashar, disebut juga Abu Muhammad, bapaknya Muhammad bin Abdullah. Tapi dia juga Ibnu Muhammad, dia juga anak dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Adam berasal dari siapa? Dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang lebih tua, nur Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Siapa yang lebih tua? Nur Nabi Muhammad itu Allah cipta 4000 tahun sebelum dicipta Arash. Arash itu singgasana Allah yang meliputi alam semesta. Maka disebut Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Jadi Nabi Muhammad pun sallallahu alaihi wasallam aqdamu nuran wa wujudan minal 'arsy. Lebih tua daripada Arash. Yang mana Arash itu makhluk terbesar di alam semesta, beliau lebih tua. Gimana kira-kira? Jadi Nabi Muhammad itu sangat tua sekali, sangat-sangat terdahulu sekali. Satu kali bertanyalah kami kepada salah seorang syekh ahli ma'rifat. Wahai Tuan Syekh, sebelum Arash dicipta, yang ada di alam ini apa? Yang ngaji hadis saya, tapi saya lupa sama hadisnya. Saya tanya kepada beliau. Beliau jawab. Sang guru ini jawab. Setelah dia terdiam 3 menit. 3 menit dia diam. Orang ini gak pernah ngaji kitab yang saya kaji secara zahir. Tapi ternyata jawabannya membuat saya ingat kajian saya beberapa tahun yang lalu. Apa kata beliau? Kana arsyuhu alal ma. Arasnya Allah itu di atas air. Sebelum diciptakan air ada namanya ama. Ama itu bukan ama orang Melayu. Emak ya. Bukan ama orang Padang, orang Minang. Ama pakai ain. Ama. Apa arti ama? Secara harfiah ama berarti uap, kabut. Tapi secara maknawi ama berarti amma siwallah, wujud yang ada yang Allah wujudkan, tapi itu bukan wujud dirinya. Ama ini pun tercipta dari siapa? Dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini tua, sangat tua sekali, ya. Nah, ini perlu kita tahu. Untuk apa ngaji begini? Karena nanti di alam kubur ditanya. Setelah man rabbuka, pertanyaannya siapa? Setelah masuk kubur, pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Setelah itu pertanyaannya apa? Siapa Nabi? Itu pertanyaan esai, boleh dijawab pendek, boleh dijawab panjang. Yang jawab pendek
pelayanannya pendek. Yang menjawab panjang, yang menjawabnya lengkap, maka dia akan menjadi orang terhormat di alam barzakh. Ada yang sudah siap-siap masuk alam barzakh belum? Ya, ada yang udah siap? Kalau belum siap, ngaji tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak semua malaikat memahami ini. Kalau ada manusia faham ilmu ini, maka dia diberi ilmu melebihi malaikat. Apakah ini ajaran sesat? Tidak. Ini disebutkan oleh banyak ulama dalam kitab. Karena malaikat itu jangankan manusia keturunan dan pengikut Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Adam itu mengalahkan malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, malaikat tidak sanggup jawab. Wahai para malaikat, ambiuni, kabarkan aku, ini pohon apa namanya yang di surga ini benda apa namanya? Apa kata malaikat? Ya Allah, jika engkau tidak ajarkan kami, kami tidak tahu nama barangnya. Seakan-akan malaikat menyalahkan Allah juga. Kenapa engkau menanyakan sesuatu yang tidak engkau ajarkan ya Allah? Itu jawaban malaikat. Tapi Nabi Adam tidak begitu. Ini dalil bahwa manusia diajar Allah ilmu yang tidak diajar ke malaikat. Jadi kalau ada orang yang protes, yang lucunya yang protes kadang-kadang dia majelis komisi fatwa. Ya, kita sangat hormat kepada MUI, tapi kalau ada orang MUI jahilun ajhalun murakkabun, ya itu jadi catatan juga. Masa MUI nggak mengerti segala lagi disinggung lewat ceramah, tambah ngamuk dia. Tapi yang hadir malam ini insya Allah nggak begitu ya. Insya Allah tidak ada noda ketamakan, tidak ada noda kebuasan emosi. Amin ya Rabbal. Rajin-rajin hadir majelis maulid yang murni, yang isinya membicarakan tentang nur Nabi Muhammad SAW. Nanti gelap gulita hati kita menjadi terang. Tapi ada nur yang lebih parah, ini bahaya. Nur pengkhianatan syaitan. Maka kalau Allah izin kepada para ahli-ahli ma'rifatullah, Allah kasafkan pandangan batinnya. Kadang dia lihat ada orang seperti hewan ternak. Kadang terlihat seperti hewan buas. Kadang terlihat seperti syaitan bertanduk. Apa sifat syaitan bertanduk? Suka mengadu domba. Datang ke majelis mana, jelekin majelis sebelumnya. Datang ke majelis tarekat siapa, nanti jelekin mursyid lamanya. Itu orang bertanduk. Tanduknya tanduk syaitan. Nauzubillah. Maka kalau jumpa seseorang, jangan kasih pancing pertanyaan yang membuat orang itu mencari kejelekan orang yang kita tanya. Ini contoh nih, saya datang nih ke Abah, saya bilang, menurut Abah si Anu itu gimana Bah? Nah itu mancing namanya tuh. Ini kadang-kadang syekh mursyid, guru tarekat, pimpinan majelis terpancing. Si Anu tuh gak beres. Giram dia sudah. Itu siapa yang senang mendengar aib orang, fahuwa min junudi syaitan. Yang senang dengan aib orang itu tentara syaitan. Jadi itu bukan syekh, tapi syaitan. Hati-hati ya. Hati-hati kalau ada orang nanya sama kita. Duduk-duduk ngongkrong, ngopi-ngopi. Terus menurut Tuan si Anu itu gimana? Jangan sempat terpancing ditanya orang begitu. Jawab sebaik-baiknya. Gimana tadi kalau gelas isinya air putih, air mineral, digoyang keluarnya air putih, apalagi diminum, yang diminum air putih. Jadi orang baik itu mau diamnya berkah, geraknya berkah. Diusilin tetap keluar berkahnya. Sayyidina Muhammad SAW ketika masih kecil umur 5 tahun sedang main-main. Ada yang 5 tahun nggak nih? Yang bocil-bocil nih umur berapa ini? Paling muda berapa deh?
Ente umur berapa? 9. 9 ya? 9, 10. 9, 10, 11, 12, 13. Udah balik itu. Udah mimpi itu. Umur 5 tahun kira-kira setinggi apa itu? Ya, setinggi pinggang ada? Oke, anggaplah setinggi pinggang. Sayyidina Muhammad SAW sedang main-main dengan putra Sayyidah Halimah. Tiba-tiba ada dua sosok ya, yang sering kita ceritakan tapi perlu kita ulang di majelis malam ini. Kata Sayyidina Muhammad SAW, muda, aku didatangi ada dua sosok putih terjun dari langit. Turun kemudian menangkapku, satu memegangku, menggendongku, satunya membelah dadaku. Lalu mengambil jantungku dan membersihkan ada 2 titik noda di dalam hatiku. Bayangkan, selevel Sayyidina Muhammad SAW ada 2 titik noda di kolbunya. Kira-kira bapak-bapak ini, tuan-tuan ini, ibu-ibu ini, berapa noda di dalamnya? Coba hitung-hitung deh, hari ini udah kesel berapa kali? Sudah marah berapa kali? Udah matanya udah jelalatan berapa kali? Udah ngomongin orang berapa kali? Udah maksiat berapa kali? Udah berpikir negatif berapa kali? Kira-kira berapa noda? Kata Nabi SAW, idza aznabal abdu, jika seorang hamba berdosa, hadis Nasai, maka terciptalah di dalam kolbunya nuktatun sauda, 1 noda hitam. Ini mikir jorok nih, mikir kasar, mikir jahat, langsung ada noda hitam di kolbu. Kalau kita berkaca atau punya kacamata, kacamatanya kena noda, bisa lihat nggak? Bisa lihat kacamatanya kena lumpur yang terbang. Ya, mungkin percikan. Bisa lihat nggak? Nggak bisa lihat. Bukan salah objek yang tidak dapat dipandang, tapi kacamata kita yang rusak. Sayyidina Muhammad SAW dibersihkan 2 noda hitam, yang mana para nabi tidak ada yang dibersihkan dengan noda hitam dari kolbunya. Itu sebabnya selevel Nabi Nuh masih marah ke kaumnya, lalu mendoakan, Allahumma ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Itu selevel Nabi Nuh. Bapak Ibu pernah marah ke anak gak? Atau penyabar sama anaknya? Pemarah ya? Apalagi pas pandemi ya. Ibu-ibu yang gak pernah sekolah keguruan, bapak-bapak gak pernah sekolah di STEKIP, lalu menjadi guru. Anaknya gak bisa paham sedikit, gimana? Bodoh kau, ya. Siapa bapak kau? Bapaknya kita. Si mak-mak ngomong, bodoh kau. Siapa makmu? Maknya dia sendiri, ya. Kita ini gak sabar sama anak. Nabi Nuh 900 tahun sabar dengan umatnya. Ternyata pertahanannya hancur dan jebol juga. Apa kata dia? Ya Allah, 900 tahun aku menahan emosiku. Tolong ya Allah, hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Bahkan kalau perlu jangan sampai ada keturunan mereka kecuali melalui yang ikut kepadaku. Nabi Nuh masih begitu. Pernah dengar nggak? Atau pernah mengalami diusir orang tua, keluar kau, jangan balik-balik. Ada gitu nggak? Tapi apakah orang tua maksudnya begitu? Coba nggak pulang sehari 2 hari dicari sama orang tua itu. Pasti dicari. Itu orang lagi marah. Karena di dalam kolbunya ada noda hewan buas. Yang membuat dia marah sesaat, tapi dia kalau kembali lagi kepada hakikat kesejatian manusianya, dia kemudian sadar lagi. Ini rahasianya Bapak Ibu, orang habis maksiat sadar. Orang habis marah mukul-mukul sadar. Orang habis bunuh orang lain sadar. Ya. Kenapa? Karena itu hanya 1 noda atau 2 noda, 3 noda. Sedangkan kesejatian dirinya tidak ada nodanya. Gimana? Masih kuat? Saya lanjut.
Nabi Muhammad 2 titik noda hitam di kolbunya dibersihkan. Nabi yang lain tidak. Nabi yang lain tidak. Ini Bapak Ibu, ini noda hitam di kolbunya ada nggak? Udah pernah dibersihin belum? Beneran. Nabi Adam sudah sujud 40 hari 40 malam tidak diterima. Sampai beliau mengatakan, Rabbighfirli bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampuni aku dengan kemuliaan hak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ke-40 itulah Allah jawab, Ya Adam, wahai Adam, aku terima taubatmu, aku hapus semua kesalahanmu. Itu selevel Nabi Adam. Para nabi itu nggak berdosa, tapi mereka merasa berdosa. Perasaan merasa berdosa Nabi Adam dihapus oleh Allah, baru dia kemudian percaya diri kembali. Tapi bekasnya masih ada. Maka nanti di akhirat disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, di akhirat nanti ketika semua orang dibangkit dari kuburnya, Bapak Ibu, nanti kan meninggal ya, benar nggak? Ini bakal meninggal semua nggak? Halo? Bakal meninggal semua nggak? Serius? Udah siap belum? Ini tubuh kenapa bakal ditinggalkan? Karena tubuh ini akan rusak. Ruhnya tidak pernah rusak. Maka ruhnya perlu kendaraan baru. Ketika dia tinggalkan kendaraan bernama tubuh insan ini, tubuh bashar ini, disebut namanya kematian. Ruhnya jalan lanjut. Lanjut ke alam lain. Nanti kalau dibangkitkan, kalau kita dibangkitkan itu buminya di mana Bapak Ibu? Kuburannya di bumi mana? Nanti kan di padang mahsyar hari kiamat, yaumul ba'ats, semuanya kan dibangkitkan, benar nggak? Nanti di bumi mana? Kira-kira di mana yo? Kalau habis kiamat di mana dibangkitkan? Ada yang tahu nggak? Selama ini pernah mikirin nggak? Nggak kepikiran ya? Kita kalau mati, nanti hari kiamat bangkitnya di bumi mana? Ini diam-diam baik nih. Ini diam tawadu apa diam apa nih? Kehantuk. Kalau tubuh dikubur di bumi ini, berarti kiamatnya nanti di mana? Di bumi ini. Tapi Allah ganti bumi yang bukan bumi ini. Maka nanti kita bangkit pun masih di bumi ini. Cuma buminya sudah dihancurin zahirnya. Allah ganti dengan ghairal ardi. Dengan tanah. Ya, dibaliklah terserah Allah cara membaliknya. Maka padang mahsyar itu dalam hadis disebutkan dua. Ada padang mahsyar bumi, lalu ada padang mahsyar yang kedua. Jadi nanti kita berpindah dari bumi ini ke bumi yang lain. Insya Allah. Di saat itu orang cari bantuan pertolongan. Semua orang ngumpul. Bro, ini kalau kita begini, kita harus cari orang dalam nih ya. Ordal. Atau orang ordal tambah apa? Supaya bisa membantu kita selamat dari padang mahsyar. Orang dalam kekasih Allah. Maka mereka carilah Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam? Nih perhatiin. Nabi Adam mengatakan, untuk apa kalian datang kepadaku? Asbab akulah kalian terusir dari sorga. Aku, wahai keturunanku, orang yang paling takut hari ini dengan kemarahan Allah SWT. Coba perhatiin, Nabi Adam itu makan buah khuldi, itu nggak dosa. Karena semua yang di surga itu boleh dimakan. Hanya albab adab. Kata Allah, wala taqraba hazihis sajarah. Jangan dekat-dekat pohon ini. Itu cuma bab adab. Kenapa? Semua yang di surga boleh dimakan. Tapi pohon itu adalah skenario Allah yang Nabi Adam mesti melanggarnya supaya dia punya keturunan nanti di bumi.
Jadi kesalahan Nabi Adam itu membuat Nabi Adam sampai hari ini merasa takut kepada Allah. Bayangkan, Nabi Adam salah sekali, takutnya sampai nanti kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sudah berapa punya kesalahan? Ada nggak rasa takutnya? Nggak ya? Nggak ada ya? Kurang ya? Wajar ya, susah jadi wali Allah ya. Baik, Nabi Muhammad SAW noda hitamnya dihapus. Berapa nodanya tadi? 2. Noda apa yang ada di situ? Nabi ini pasti nggak ada syaitan dalam dirinya, ya. Noda nur malaikat pun dihapus dari kalbu Nabi Muhammad SAW. Jadi jangankan ya noda kebinatangan, noda nur malaikat pun yang warnanya putih itu dihapus dari kalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini orang paling banyak amal tapi tidak merasa beramal. Itulah ciri-ciri orang yang diterima amalnya. Nih Bapak Ibu perhatiin. Coba hari ini amalnya diterima nggak? Cara ceknya gampang. Masa kedokteran bisa ngalahin ilmu tentang amal? Kan nggak boleh. Kata Imam Ghazali, jika fikih ilmu untuk mengetahui hukum Islam, ibadat kita sah atau batal, ilmu akidah untuk mengetahui akidah kita sesat atau benar, maka ilmu tasawuf untuk mengetahui amal kita diterima sampai atau tidak. Oh, berarti kita nanti diberitahu ada ilmu cara mengetahui amal diterima atau tidak? Ada. Namanya ilmu apa? Tasawuf. Oleh karena itu syaitan benci dengan ahli tasawuf. Karena nanti ulama-ulama ini kalau tahu amalnya diterima Allah, itu syaitan nangis setiap hari. Nangis setiap hari. Apa ciri-ciri amal kita diterima atau enggak? Ada yang tahu? Nangis. Kalau nangis bisa jadi karena rekeningnya kosong. Ya. Ada juga nangis karena patah hati. Ada satu nangis karena rindu. Maka nangis ini gak semuanya benar. Lalu apa tanda amal diterima? Ternyata ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Amal Sayyidina Muhammad SAW diterima karena beliau tidak merasa beramal. Beliau orang yang jasanya langsung tembus kehadiran Allah, tapi beliau tidak merasa berjasa. Jadi ciri-ciri amal diterima apa? Tidak merasa beramal, tapi amalnya banyak. Tidak merasa berjasa, tapi jasanya tak terhingga. Ciri-ciri ibu-ibu yang diridhai Allah, dia hamil, mengandung, melahirkan, menyusui anaknya, tapi dia kemudian gak bongkar-bongkar kesulitan hidupnya kepada anak-anaknya. Kamu anak durhaka, saya nyesal mengandung kau, ya melahirkan kau, menyusukan kau. Ada yang ngomong gitu gak mak-mak? Nah, itu gak diterima tuh penderitaannya. Bapak ada yang bisa hamil gak Pak? Gak ada ya? Gak bisa ya? Ada yang bisa hamil gak? Kalau perut besar banyak. Bisa jadi perutnya lebih besar dari mama. Tapi kalau hamil bisa gak? Bapak ini bisa melahirkan gak Pak? Bisa menyusui? Nyusu mah bisa, menyusui gak bisa. Ini belum berhenti kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, takut diterusin karena ketemu orang Nahdien begitu, Bapak. Ya, sukanya ngomong-ngomong bab-bab begitu. Ya, saya lupa kalau lagi maulid. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena dalam qalbu Sayyidina Muhammad SAW tidak ada satu noda pun, bahkan noda putih. Ketika digoyang, dicaci maki, dikata-katai, yang keluar tetap nur, bukan nar.
Pernah Nabi mengata-ngatai orang, lalu beliau merevisi dan mengatakan, faman la'antuhu aw sababtuhu fahiya kafaratun lahu. Siapa yang pernah aku kata-katai, aku kutuk, maka kutukanku, kata-kataku itu adalah tebusan bagi kesalahannya. Orang itu tidak terkutuk. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau merevisi, mencabut semua kutukannya, mencabut semua hujatannya. Ini kok ada orang ngaku ulama, pewaris Nabi, bahkan bernasab ke Nabi SAW, lisannya isinya ngutuk, ngata-ngatain, dan menganggapnya itu syariah, nganggapnya islami, nganggapnya ikut Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Nabi Muhammad yang paling parah beliau, yang paling dahsyat beliau dicaci maki orang, waktu kapan? Ada yang masih ingat? Waktu hijrah kemana? Hijrah kemana? Taif. Nabi SAW hijrah ke Taif, disambutnya pakai apa? Bukan pakai asyraqal badru alaina, bukan pakai tola'al badru alaina, pakai apa? Pakai kotoran, onta, pakai batu, itu kena kepala beliau. Maka Sayyidina Abu Bakar menangis melihat beliau berdarah-darah. Itu Nabi nggak pakai ilmu debus, Pak. Walaupun sesekali beliau pakai mukjizatnya. Tapi ketika beliau dilempar oleh orang Taif, beliau menjadi manusia biasa yang utuh. Kena kotoran ya kotor, bau. Kena kepalanya, kena kerikil ya berdarah. Maka dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar masuk satu kebun, ternyata kebunnya milik orang Nasrani. Orang Nasrani ini kemudian pandang-pandang Nabi, ini kok kayak yang ada di dalam kitabku ini. Akhirnya orang itu pun menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dan masjidnya alhamdulillah ada sampai hari ini bertahan di wilayah Taif. Nabi Muhammad saat nih, bayangkan nih Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau saudaranya, temannya, anaknya digebukin orang, itu Bapak Ibu apain tuh orang yang gebukin? Cari bapaknya ya? Ya, apa cari anaknya? Gimana? Bener nggak? Saudara kita, teman kita dicelakain orang, kita cari nggak orangnya? Kalau perlu kita bawa satu peleton orang, kita gebukin balik orangnya, bener nggak? Nabi Muhammad begitu nggak? Digebukin orang, dipukulin orang, dilempar orang. Datang Sayyidina Jibril, ya Muhammad. Nah ini coba kalau Bapak Ibu ini ditawarin sama malaikat, kamu disakiti orang ya, tetangga ya. Kata Jibril nih ke Bapak Ibu ya, maukah kamu aku hancurkan hidupnya sehancur-hancurnya? Pasti kita semua bilang, ayo Jibril, hajar terus. Begitu nggak? Iya, itu orang nggak tahu diri itu, masa saya disakiti, dia nggak tahu kalau aku teman Jibril. Nabi Muhammad begitu nggak jawabnya? Itu tanda di kalbu kita banyak noda emosi, noda dendam, kesumat. Itu sifat noda dari binatang buas. Binatang buas itu pendendam. Binatang buas pendendam. Nabi Muhammad begitu nggak? Ditawarin sini Jibril, apa kata Jibril? Ya Muhammad, engkau disakiti oleh orang Taif. Maukah engkau kami hancurkan Taif, gunung-gunungnya dan kebun-kebunnya? Kita kalau posisinya kayak tadi gimana? Kepala berdarah, semua kotoran ke wajah, serban Nabi yang anggun itu kemudian jadi bau, bajunya yang kemudian harum itu menjadi lusuh. Kira-kira kalau kita ditawarin begitu sama Jibril, jawabannya gimana? Ya Jibril, lanjutkan, hancurkan sehancur-hancurnya, gitu kan? Makanya wajar nih mas-mas ini gak jadi nabi ya, jadi wali aja sulit kadang. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril nawarin, ternyata yang datang bukan malaikat Jibril doang, malaikat gunung Taif itu gunung. Malaikat gunung Taif itu menawarkan hal serupa. Ya Muhammad,
maukah kamu aku hancurkan orang yang tinggal di daerahku, di gunungku? Datang juga malaikat angin menawarkan yang sama, beliau nggak mau. Apa perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim jawab, hasbunallah wa ni'mal, cukuplah Allah sebaik-baik pelindung penolong. Kesannya apa? Suka-suka Allah lah, kalau mau hancurkan, mau enggak ya enggak. Maka musuhnya hancur juga, bernama siapa? Raja yang 400 tahun enggak pernah sakit, namanya siapa? Namrud. Itu enggak perlu pakai pedang, enggak perlu pakai bom. Serangga masuk ke telinganya, masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya, mati dia. Orang enggak pernah sakit, matinya cuma kena semut. Sepele sekali oleh Allah SWT untuk mematikan orang yang nggak pernah sakit. Jadi mohon maaf nih, ya istrinya Pak Haji Mir Halim ini kan dokter ya. Kedokteran itu bukan untuk menghalangi kematian. Kedokteran itu hanya usaha menyembuhkan penyakit, bukan mengundur kematian. Banyak orang sehat mati-mati aja. Banyak yang sakit sebenarnya ini masih hidup, betul nggak? Ya suka-suka Allah yang punya nyawa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.